Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas terkait dengan materi kuliah leadership pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja Madura. Pada topik kali ini kita akan membahas terkait dengan fungsi-fungsi kepemimpinan. Ada berapa saja sih fungsi-fungsi kepemimpinan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Jadi fungsi kepemimpinan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu ada 5 fungsi. Yang pertama adalah pemimpin selaku penentu arah. Terus yang kedua, pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Yang ketiga, pemimpin sebagai komunikator yang efektif. Yang keempat, pemimpin sebagai mediator. Dan yang kelima adalah pemimpin sebagai integrator. Apa sih pemimpin sebagai penentu arah? Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Kita akan bahas di sini. Jadi pemimpin sebagai penentu arah adalah bahwa organisasi ataupun perusahaan itu ditentukan seberapa besar pemimpin itu bisa mengendalikan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama atau tujuan yang memang disepakati dalam tercapainya apa yang diinginkan oleh sebuah organisasi tersebut. Jadi ada beberapa kriteria yang menjadikan bahwa keputusan yang diambil itu benar-benar efektif. Yang pertama adalah mutu keputusan yang diambil kualitatif. Apa sih mutu keputusan yang diambil secara kualitatif? Bahwa keputusan diambil itu tidak serta-merta hanya mengedepankan kepentingan dari pemimpin saja, tetapi dalam pengambilan keputusan itu semua aspirasi yang disampaikan oleh bawahan, aspirasi disampaikan oleh stakeholder dan sebagainya itu ditampung dan akhirnya menjadi sebuah keputusan. Itulah yang disebut dengan keputusan yang diambil secara kualitatif. Jadi mutu keputusan yang diambil secara kualitatif itu yang sangat penting, bahwa mutunya bagus atau tidak, memberikan dampak terhadap perkembangan atau dampak baik terhadap perkembangan organisasi atau tidak, atau malah memberikan dampak buruk. Ini adalah mutunya. Jadi yang efektif itu harusnya mutu keputusan diambil secara kualitatif itu memberikan dampak yang baik terhadap organisasi. Terus yang kedua adalah keputusan yang diambil sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Maka ini sudah jelas bahwa diambil sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi. Jadi ada hal-hal yang urgent yang memang harus keputusan itu diambil secara cepat dan tepat sehingga bisa organisasi tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya pada rule atau rel yang memang sudah seharusnya dijalani oleh organisasi itu sendiri. Terus yang selanjutnya, teknik pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan sifat permasalahan yang ingin dipecahkan. Jadi harus sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ingin dipecahkan. Apa permasalahannya? Ya. Jangan misalnya permasalahannya terkait pengembangan SDM, tetapi yang dipecahkan terkait masalah produksi. Ini tidak balance, ya kan? Maka harus sesuai dengan sifat permasalahan yang ingin dipecahkan. Penerima para pelaksana keputusan tersebut sedemikian rupa sehingga keputusan yang diambil terlaksana menurut jiwa dan semangat keputusan tersebut tanpa diwarnai dengan persepsi dan intersepsi yang subjektifnya dari para pelaksana. Jadi keputusan itu yang diambil harus bisa dilaksanakan sesuai apa yang memang diinginkan oleh organisasi itu sendiri. Tapi dalam pelaksanaannya keputusan itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya tanpa adanya pemberontakan ataupun tanpa adanya interupsi-interupsi dari bawahan terkait dengan keputusan itu sendiri. Keputusan mendekatkan organisasi kepada tujuan yang ingin dicapai. Jadi ketika ada permasalahan A, B, C, D, E dan sebagainya, maka harus diambil segera keputusan. Tujuannya apa? Adalah untuk mendekatkan organisasi kepada tujuan yang diinginkan. Jadi
ketika ada permasalahan itu memang biasa, karena dalam organisasi tidak mungkin akan berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan. Contoh kecil, ketika kita berjalan tidak mungkin kita berjalan lurus terus, pasti ada belokan. Maka di belokan itu kita harus mengambil keputusan. Ini belokan, ketika kita sampai belokan masih cepat atau kita harus mengurangi kecepatan. Nah, itu sama dengan dalam sebuah organisasi, pasti ada permasalahan. Maka permasalahan itu harus segera dipecahkan agar tujuan dari organisasi itu bisa segera tercapai. Pengambilan keputusan efektif itu berkaitan dengan fungsi-fungsi dari kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pemimpin. Maka seorang pemimpin harus, seperti di awal bahwa seorang pemimpin itu harus memegang 5 fungsi peranan dalam pemimpin. Yang pertama, pemimpin sebagai penentu arah. Dalam fungsi ini, pemimpin adalah sebagai perumus dan penentu strategi dan taktik. Keputusan yang diambil dalam organisasi dapat digolongkan sebagai berikut. Jadi, pemimpin pada fungsi ini adalah sebagai penentu arah. Jadi, mau dibawa kemana organisasi ini adalah ini tergantung kepada orang pemimpin. Mau dibuat bagus atau jelek, ataupun keputusan-keputusan yang diambil ini, semuanya itu adalah tergantung pada pemimpin, karena bawahan itu tidak bisa mengambil keputusan. Semuanya keputusan adalah pada pemimpin. Jadi pemimpin ini menentukan sebagai mau dibawa kemana organisasi itu, karena adalah sebagai penentu arah. Keputusan yang diambil organisasi dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah keputusan strategi. Keputusan strategi ini adalah keputusan-keputusan yang harus dilakukan oleh pemimpin terkait dengan apa kedepannya yang akan dilakukan oleh organisasi. Strategi-strateginya itu mau seperti apa dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terus selanjutnya adalah keputusan bersifat taktik, teknis, dan keputusan bersifat operasional. Ini adalah para pemimpin sebagai penentu arah. Ciri-ciri keputusan tadi, kan kalau tadi kita membuat ada keputusan strategi, kan ada keputusan taktis dan operasional. Terus ciri keputusan strategi itu adalah jangka waktu ke depan. Jadi jangka waktunya itu sangat jauh. Jadi strateginya yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu ke depannya itu mau jadi seperti apa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa organisasi ini akan dibawa kemana dan mau dijadikan seperti apa itu tergantung daripada keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin. Kedepannya terhadap kelangsungan organisasi yang kuat. Cakupan menyeluruh karena mengambil semua segi dari tingkat organisasi. Jadi ini. Jadi yang seperti saya sampaikan bahwa semua keputusan strategi itu mau dibawa kemana tergantung pada keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin. Jadi ada jangka waktu yang cukup jauh, mau dibawa kemana, mau dijadikan seperti apa, ya kan? Organisasi itu akan kuat atau lemah nanti tergantung pada keputusan strategi ini. Keputusan yang bersifat taktis dibuat sebagai penjabaran keputusan strategi, ya. Sehingga semua keputusan yang diambil oleh semua tingkatan pemimpin dalam organisasi berperan sebagai penentu arah yang memberi petunjuk tentang perjalanan organisasi yang bersangkutan. Ini secara taktisnya. Jadi keputusan strategi itu secara umum. Ada dalam organisasi itu ada yang namanya visi dan misi. Ya, nah, kalau visi itu kan secara umum, bukan secara detail, tapi nanti dijabarkan dalam job description masing-masing pada unit-unit yang ada dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Sama dengan keputusan strategi itu, ada keputusan taktis. Taktisnya itu apa yang harus dilakukan, secepatnya ini apa. Jadi,
Terus selanjutnya adalah pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Jadi pemimpin itu adalah sebagai simbol dari sebuah organisasi, ya kan? Simbol dari sebuah organisasi. Jika pemimpinnya jelek, maka secara tidak langsung yang kena dampaknya adalah sebuah organisasinya. Ya, akan berdampak bahwa organisasi ini tidak bagus, kan seperti itu. Jadi pemimpin itu sebagai wakil dan juru bicara pada sebuah organisasi. Jadi ada kegiatan apapun, maka yang mewakili adalah seorang pemimpin. Apakah harus seterusnya? Ya tidak juga, karena pemimpin kan ada bawahan-bawahan masing-masing, maka bisa didistribusikan sesuai dengan tupoksi dari tugas mereka masing-masing. Seorang pemimpin harus dapat memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak di luar organisasi, seperti pemilik modal. Jadi pemimpin itu harus pintar-pintarnya memberikan melakukan sebuah komunikasi, memberikan informasi, ya kan, kepada pihak-pihak luar. Kepada siapa saja? Yang pertama adalah pemilik modal. Ya. Yang kedua pemasukan bahan mentah atau bahan baku, pemasok, ya. Para penyalur dari hasil produk kita, ya. Lembaga keuangan dan instansi pemerintah. Ini adalah tugasnya daripada sebuah pemimpin. Kebijaksanaan dan kegiatan organisasi harus dijelaskan kepada berbagai pihak dengan maksud agar berbagai pihak tersebut mengerti tentang kehidupan organisasi perusahaan yang bersangkutan. Jadi apa yang terjadi di dalam, maka kita harus sampaikan terutama kepada pemilik modal, karena mereka yang mensupport segala kegiatan organisasi kita. Sasaran pemeliharaan hubungan adalah agar berbagai pihak yang berkepentingan itu satu mempunyai persepsi yang tepat tentang citra organisasi. Jadi citra organisasi itu sangat penting. Jadi kalau citranya sudah bagus, maka ini perlu segera kita ambil sebuah strategi, sebuah keputusan bagaimana mengembalikan citra sebuah organisasi ini menjadi lebih baik lagi. Memahami berbagai kebijaksanaan yang ditempuh oleh organisasi, mencegah timbulnya salah pengertian dan memberikan dukungan kepada organisasi. Jadi ini adalah hubungan bahwa kenapa harus dilakukan hubungan dengan pihak-pihak yang ada di luar organisasi kita. Ya. Karena organisasi itu tidak bisa berdiri sendiri, pasti butuh yang namanya organisasi di luar atau stakeholder yang ada di luar organisasi sendiri. Salah satunya tadi itu adalah investor, penyalur bahan baku, ya kan, pemasok bahan baku, penyalur dan sebagainya. Itu adalah salah satu stakeholder yang harus memang kita terus jaga. Ya. Pemimpin sebagai komunikator yang efektif. Ya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menjadi komunikator yang efektif terhadap organisasinya, terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai cara komunikasi yang bagus. Karena apa? Karena pemimpin itu adalah sebagai komunikator yang efektif. Jadi ada apa-apa terkait dengan organisasi atau perusahaan atau apapun namanya yang dipimpin oleh seorang pemimpin, maka yang memberikan menyampaikan informasi itu adalah pemimpin. Komunikator bukan hanya sebatas memberikan informasi, tetapi ada apa-apa terkait dengan organisasi tersebut, maka pemimpin yang harus tampil di depan. Misalnya bupati, ya kan, di demo oleh masyarakat, siapa yang harus tampil? Bukan bawahnya, harus bupatinya sendiri yang harus ada di depan, memberikan alat klarifikasi sebagai apa yang disampaikan oleh masyarakat dan tuntutannya. Empat hal yang perlu diperhatikan pemimpin sebagai komunikator. Ya kan? Yang pertama, susunan pesan yang jelas sehingga memudahkan kegiatan kondensasi. Ya. Jadi
apa yang ingin disampaikan itu harusnya sudah di dibuat draft lebih dahulu ataupun dicatat lebih dahulu sehingga pesan yang ingin disampaikan itu tidak rancu. Maksudnya tidak rancu, tidak bolak-balik. Jadi di paragraf A kalau tulisan karya tulis ilmiah terutama skripsi itu yang terjadi bahwa di paragraf pertama kita membahas tentang A, terus paragraf kedua kita membahas tentang B, dan paragraf ketiga kita bahas A, B, C. Terus di paragraf keempat kita membahas A lagi. Ini yang tidak boleh terjadi. Maka harus secara tersusun. Maka misalnya paragraf 1A, 2B, 3C terus sampai kepada tujuan daripada rumusan masalah atau permasalahan yang ingin disampaikan. Sikap dalam menyampaikan pesan berdasarkan nilai-nilai sosial yang berlaku, terutama nilai yang dianut oleh penerima pesan. Jadi harus disesuaikan dengan adat istiadat yang ada di lokasi kita menyampaikan. Ya. Mengetahui latar belakang penerima pesan, respon apa yang diharapkan dari penerima pesan. Ya. Kita harus juga tahu latar belakang penerima pesan kita itu siapa. Ya. Kalau pengunjuk rasa, siapa yang menjadi latar belakang mereka? Ya. Siapa latar belakang mereka itu seperti apa? Yang unjuk rasa. Ternyata masyarakat secara umum. Ya, kalau beda lagi dengan ketika yang unjuk rasa itu adalah mahasiswa, makanya harus disampaikan juga berbeda. Respon yang diharapkan dari penerima. Seperti apa responnya ketika menyampaikan pesan itu? Dekondensi adalah upaya pemberi pesan dalam menyampaikan pesan kepada penerima agar pesan tersebut dapat dipahami sesuai dengan keinginan pemberi pesan maksud saya. Dalam memilih cara kondensi terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang bersumber dari keterbatasan pengetahuan, keterbatasan keterampilan, dan norma-norma sosial yang berlaku. Ya. Jadi dekondensi adalah upaya pemberi pesan dalam menyampaikan pesan kepada penerima agar pesan dapat dipahami sesuai dengan keinginan pemberi pesan. Jadi walaupun pemberi pesan itu kan tidak semuanya bukan orang yang superhero. Maksud saya superhero itu semua paham terkait dengan yang ada di dunia ini, ya kan. Mereka mempunyai keterbatasan baik pengetahuan, keterampilan, dan norma-norma sosial yang berlaku di daerah tertentu. Ya. Maka harapan dari kondensi ini adalah bahwa pesan yang disampaikan itu ingin sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemberi pesan. Misalnya saya menyampaikan A kepada kalian, saya menyampaikan A kepada kalian. Jadi harapan saya kalian bisa mengerti ini loh A seperti ini. Walaupun ada terbatasan itu seperti yang saya sampaikan bahwa pemimpin bukanlah superhero, masih punya keterbatasan. Langkah terakhir dalam proses komunikasi ialah adanya umpan balik. Dengan cara ini pemberi pesan akan mengetahui pesan yang disampaikan diterima secara utuh atau tidak. Kriteria utama dalam menentukan diterima tidaknya pesan secara utuh dapat dilihat dari respon yang diberikan oleh penerima pesan. Jadi harus ada komunikasi umpan balik. Jangan hanya satu arah. Maksudnya kita menyampaikan kepada si A, maka si A harus menyampaikan apa yang dirasakan dari pesan yang kita sampaikan itu kepada kita. Jadi harus ada umpan balik bahwa sehingga komunikasi itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan penerima pesan itu memberikan respon, oh seperti ini loh. Sistem umpan balik diperlukan pula oleh sumber pesan dalam usahanya meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif di waktu yang akan datang, yang berarti meningkatkan kemampuan sebagai seorang pemimpin. Jadi umpan balik itu sangat penting sehingga daripada kita hanya berbicara satu arah, ya kan, menyampaikan satu arah tapi tidak ada umpan balik. Ini juga harus terjadi di dalam sebuah kelas perkuliahan. Jadi dosen yang diharapkan dosen itu bukan hanya dosen hanya menyampaikan saja, terus cuman menjelaskan ketika ditanya ada pertanyaan kalian paham, iya paham. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh dosen.
Yang diinginkan adalah bahwa apa yang disampaikan dosen itu ditanyakan ketika ada sesuatu yang tidak dipahami. Maka selain tujuannya apa, kalian juga bisa paham terkait dengan apa yang disampaikan, dan dosen juga bisa berpikir. Karena seperti saya sampaikan, manusia itu bukan superhero, dosen itu juga bukan superhero yang semuanya bisa paham. Maka dengan adanya umpan balik itu, adanya komunikasi yang baik, ya kan? Ada timbal balik. Jadi kalian bisa paham, dosen pun bisa memberikan penjelasan yang apa sesuai dengan yang disampaikan. Pemimpin sebagai mediator. Jadi kalau ada sesuatu, ada permasalahan, maka pemimpin harus menjadi mediator di antara permasalahan itu sendiri, ya kan? Ada 5 teknik dalam meredam konflik, ya kan? Jadi mediator itu kan sudah jelas permasalahan, maka harus menjadi pemimpin harus ada di tengah permasalahan itu. Kompetisi, ya kan? Dalam meredam konflik ada 5. Yang pertama adalah kompetisi, yang kedua adalah kolaborasi, yang ketiga adalah pengelakan, yang keempat adalah akomodasi, yang kelima adalah kompromi. Kenapa harus kompetisi? Ini kan konflik. Kenapa harus kompetisi? Ini adalah salah satu teknik untuk meredam konflik. Maka ketika ada konflik ini segala macam, ya sudah, kita buatkan sebuah kompetisi saja. Siapa yang bisa melaksanakan ini, siapa yang bisa memberikan melakukan ini atau memberikan jalan keluar yang seperti ini, maka dia yang menjadi pemenang. Seperti itu. Terus kolaborasi. Jadi bisa dikolaborasikan antara unit A dan B, C ketika ada permasalahan di dalamnya, maka bisa dikolaborasikan. Atau pengelakan. Bisa kita mengelak bahwa ini tidak terjadi, seperti itu. Terus selanjutnya adalah akomodasi dan kompromi. Kita bisa akomodasikan, kita bisa satukan, dan bisa kita kompromikan permasalahan-permasalahan itu sehingga konflik itu bisa segera teratasi. Kompetisi, kolaborasi sudah. Seorang pemimpin dapat dikatakan berhasil mengatasi konflik apabila pertama, dorongan bagi bawahan untuk semakin kreatif dan inovatif. Jadi bawahan itu semakin kreatif dan inovatif, ini baru dikatakan pemimpin yang berhasil meredam konflik. Timbulnya perhatian dan rasa ingin tahu dari bawahan, peningkatan kemampuan dari para bawahan menyalurkan ketegangan secara baik. Terus yang terakhir adalah peran pemimpin sebagai integrator. Pada hierarki puncak organisasi, pemimpin adalah integrator, mengintegrasikan semua yang ada di dalam organisasi itu menjadi satu kesatuan untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi. Semakin tinggi kedudukan seorang dalam hierarki kepemimpinan, semakin tinggi pula makna peranan tersebut. Hanya pemimpinlah yang berbeda di atas semua orang dan semua satuan kerja yang memungkinkan menjalankan peranannya secara peranan integratifnya. Jadi kalau bawahan nggak bisa, mereka bisa berperan sebagai integrator karena mereka tidak bisa mengakomodir semuanya, unit-unit semuanya. Hanya seorang pemimpinlah yang bisa mengintegrasikan semua yang kegiatan-kegiatan yang ada dalam sebuah organisasi sehingga organisasi itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan atau goal dari organisasi itu bisa tercapai dengan baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi hal yang baik untuk kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.